Kulkas minimalis, 7 tips belanja sedikit tapi masak selalu habis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Aku mau jujur dulu ya. Pernah nggak sih berdiri lama di depan kulkas yang kelihatannya penuh, tapi kepala kosong, hati panas, dan ujungnya ngomel sendiri sambil mikir ini kulkas, apa museum makanan, isinya bonyak, tapi semuanya kayak cuma numpang lewat. Lebih nyentil lagi pas bersih-bersih, nemu sayur layu dan lauk basi yang akhirnya masuk tong sampah bareng rasa bersalah. Aku juga pernah di fase itu. Belanja semangat, masak malas, kulkas penuh gengsi, takut kehabisan, padahal ujungnya kebanyakan. Kita sering ngerasa ibu yang baik itu kulkasnya harus penuh. Padahal yang terjadi dompet makin tipis dan pikiran makin ribut. Lucunya, makin penuh kulkas, makin sering kita bilang bingung mau masak apa. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan aku nggak bisa masak, tapi cara kita ngisi kulkas yang kebanyakan pakai rasa takut, bukan rencana. Sejak kenal konsep kulkas minimalis, hidup rasanya lebih ringan, masak lebih tenang, dan buang makanan jadi jarang. Ternyata kulkas nggak harus penuh untuk bikin rumah hangat. Yang penting isinya kepakai dan bikin hati nggak capek. Tips pertama itu berhenti belanja karena rasa takut kehabisan. Ini yang paling sering kejadian. Takut besok nggak sempat belanja, takut anak minta ini itu, takut tiba-tiba pengen masak macam-macam. Akhirnya kulkas penuh, tapi hati malah penuh beban. Padahal realitanya kita itu lebih sering bingung daripada kehabisan. Aku dulu sering beli 2 bungkus ayam, cuma karena diskon. Ujungnya satu keburu berubah aroma. Sejak berani belanja secukupnya, rasanya hidup lebih santai dan gak was-was buka kulkas. Tips kedua, belanja harus sudah ada bayangan mau masak apa. Bukan bayangan hidup ya, tapi bayangan menu. Sering banget kita belanja karena lapar mata lihat resep di sosmed, langsung beli bahannya. Tapi pas di rumah capek dan males masak, akhirnya bahan itu cuma jadi penghuni kulkas. Sekarang aku biasakan mikir menu sederhana sebelum belanja. Misalnya tumis, oseng, atau goreng. Bukan menu yang ribet. Yang penting realistis sesuai tenaga Bunda. Tips ketiga, isi kulkas jangan terlalu beragam. Ini penyakit kita bersama. Pengen semua ada biar kelihatan siap siaga. Padahal terlalu banyak pilihan bikin otak capek sendiri. Ayam ada, ikan ada, tahu tempe ada, sayur macam-macam. Tapi akhirnya nanya lagi, masak apa ya? Aku ngerasain sendiri. Waktu pilihan dikurangin. Justru masaknya lebih lancar dan cepat. Hidup itu kadang butuh dibatasi, biar nggak pusing. Tips nomor 4. Simpan makanan yang cepat basi di depan mata. Ini bukan soal estetika, tapi soal bertahan hidup. Kalau disimpan cantik di belakang, dijamin lupa. Aku dulu sering nemu sayur layu di pojokan sambil bilang, kok bisa ya? Sejak yang cepat rusak aku taruh paling depan, otakku langsung kepancing buat masak itu dulu. Kulkas itu kayak pengingat jujur. Yang kelihatan duluan pasti kepakai. Tips kelima, pisahkan bahan mentah dan bahan siap olah. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya ke mental luar biasa. Waktu kulkas rapi, buka pintu kulkas rasanya nggak bikin stres. Beda sama kulkas yang isinya campur aduk, baru buka aja sudah capek duluan. Aku ngerasa lebih niat masak saat semua kelihatan jelas. Karena otak Bunda itu butuh visual yang tenang. Tips keenam, biasakan masak sampai habis. Bukan berarti harus pas satu porsi. Tapi diusahakan nggak sisa yang keburu basi. Aku dulu sering masak kebanyakan karena takut kurang.
padahal ujungnya sisa dan dibuang. Sekarang aku lebih pilih masak secukupnya, kalau kurang bisa nambah. Anehnya, masakan yang habis itu bikin hati puas. Kayak ada rasa menang kecil sebagai ibu rumah tangga. Tips nomor 7, ingat lagi tujuan kita punya kulkas. Bukan buat pamer isi, bukan buat bukti rajin belanja, tapi buat keluarga makan dengan tenang. Kulkas penuh belum tentu bikin bahagia, tapi kulkas yang isinya kepakai semua itu bikin hati adem. Aku ngerasain sendiri, waktu kulkas lebih kosong, pikiran malah lebih lega dan gak ada drama makanan terbuang. Setiap tips ini kelihatannya kecil, tapi kalau digabung, efeknya kerasa banget. Belanja jadi lebih sadar, masak jadi lebih ringan, dan hati bunda gak gampang panas. Hidup rumah tangga itu capeknya bukan cuma fisik, tapi juga keputusan kecil yang numpuk tiap hari. Kulkas minimalis bukan soal gaya hidup sok rapi, tapi soal menyelamatkan energi bunda. Energi buat mikir, buat masak, buat ngurus rumah, dan buat diri sendiri. Karena bunda yang tenang itu jauh lebih berharga daripada kulkas yang penuh sesak. Kadang kita baru sadar setelah buang makanan sambil senyum kecut dan bilang ke diri sendiri, "Tidak apa-apa." Padahal dompet lagi teriak. Kulkas penuh seringnya bukan tanda rezeki lancar, tapi tanda kita belanja pakai perasaan panik. Lucunya, kita takut kehabisan lauk, tapi santai banget kehabisan uang. Sejak kulkas nggak harus penuh, aku justru lebih tenang masak. Buka pintu kulkas, nggak lagi kayak buka lemari orang lain. Isinya sedikit, tapi kenal semua dan semuanya ada rencana. Ternyata hidup itu nggak perlu banyak pilihan biar bahagia cukup yang kepakai dan habis. Jadi kalau hari ini kulkas bunda kelihatan kosong, tolong jangan panik dulu. Jangan langsung mikir, aku ibu gagal atau aku kurang becus ngurus rumah. Kadang yang kosong itu bukan tanda kekurangan, tapi tanda bunda lagi belajar berhenti menimbun, berhenti hidup dari rasa takut, berhenti nyiapin semua kemungkinan sampai lupa sama kemampuan diri sendiri. Kita sering dikasih standar kalau kulkas ideal itu harus penuh, raknya rapi, isinya lengkap, seolah-olah itu bukti rumah tangga berjalan baik. Padahal kenyataannya, kulkas penuh sering jadi sumber drama harian. Makanan numpuk, lupa tanggal, akhirnya basi, lalu muncul rasa bersalah. Kosong sedikit justru bikin kita lebih sadar apa yang benar-benar dibutuhkan hari ini. Kulkas yang gak penuh memaksa kita mikir lebih jujur. Jujur sama tenaga sendiri, jujur sama waktu yang kita punya, dan jujur sama menu yang realistis untuk dimasak. Bukan menu cantik di layar ponsel, tapi menu yang bisa dikerjakan sambil ngantuk, sambil capek, sambil dikejar cucian. Dan itu nggak apa-apa. Banyak bunda takut kulkas kosong karena takut nggak siap. Takut anak minta makan ini itu. Takut suami nanya lauk apa. Padahal seringnya dengan bahan yang sedikit, kita justru lebih kreatif dan nggak kebanyakan mikir. Satu bahan bisa jadi beberapa menu sederhana yang habis dan dinikmati. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, bunda semua.